Di video ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya membuat aset digital dengan menjadi konten kreator video di berbagai platform. Tentunya memiliki aset digital adalah dambaan dari banyak orang, karena dengan memiliki aset digital dapat membuat kita terus-menerus berpenghasilan tanpa harus capek-capek bekerja siang dan malam. Dan tentunya aset digital dapat menjadi tabungan aset masa depan kita yang bisa kita andalkan menjadi tambahan income. Halo sob, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan prima, nggak sakit-sakit, dijauhkan dari COVID, dan untuk kalian sebagai konten kreator, videonya rame, subscribernya banyak, dan pokoknya hal-hal yang baik lah buat kalian. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang platform video, tapi platform videonya bukan YouTube ya, karena YouTube itu bukan satu-satunya platform video yang bisa kita andalkan untuk mendulang dolar. Nah, buat kalian yang merasa industri kreatif di YouTube sendiri itu sudah sangat kompetitif, kalian bisa banget untuk mencoba alternatif di platform yang akan gue jelaskan. Karena di platform-platform video ini, selain YouTube ya, ini juga akan menghasilkan dolar, dan gue rasa ini juga nggak akan kalah juga dari jumlah dolar yang ditawarkan oleh YouTube. Oke, pada intinya seperti yang gue bilang tadi, kita akan menjabarkan kompetitor dari YouTube yang sekiranya ini kalian bisa banget nih main di sana, karena selain di sana belum terlalu banyak konten kreatornya, kalian juga bisa re-upload loh. Oke, disclaimer sebelumnya guys, jadi memang nggak semua platform yang akan gue jabarkan di sini bisa kalian re-upload ya, karena kita tetap sebagai konten kreator itu harus mengikuti rule mainnya dari si platform, dan kita bertugas untuk mendatangkan traffic. Pokoknya ada yang bisa, ada yang enggak, dan kalian ikutin aja video ini sampai habis. Dan dengan begitu kalian mungkin akan sedikit punya insight atau masukan, sekiranya kalau di platform ini gue bisa re-upload, di platform ini gue nggak bisa re-upload karena butuh originalitas. Dan paling nggak ini sangat-sangat gue rekomendasi buat kalian untuk juga mere-upload di platform-platform selain YouTube, karena dengan begitu kalian akan meningkatkan aset digital kalian. Karena seperti moto kita, lebih baik memiliki aset digital yang banyak daripada masalah yang banyak. Oke, kita udah membagi menjadi dua metode penting nih guys dalam video ini. Yang pertama adalah metode dimana kalian bisa memonetisasi video kalian di beberapa situs. Kemudian yang kedua adalah kalian menjadi kontributor dari microstock. Oke sob, langsung aja di urutan pertama itu ada Dailymotion. Nah, Dailymotion sendiri adalah sebuah situs berbagi video secara online sama seperti YouTube yang menduduki peringkat kedua setelah YouTube. Nah, Dailymotion ini berpusat di Paris, Perancis, guys. Nah, seperti yang kita lihat di layar handphone ini, jadi kalau untuk Dailymotion sendiri itu banyak situs berita ya. Nah, buat kalian yang punya YouTube channel tentang berita, tentang informasi militer, ini cocok banget untuk kalian upload lagi di Dailymotion. Jadi sekali mendayung 2 pulau terlewati. Dan di Dailymotion ini sebenarnya juga banyak juga konten kreator yang tergolong amatir ya guys. Karena Dailymotion ini berusaha menghadirkan platformnya di kehidupan nyata sebagai sebuah situs informasi dan komunikasi yang mampu menjaring konten kreator dari berbagai bidang. Nah, termasuk juga konten kreator yang pemula dan tidak memiliki konten asli sebenarnya. Tetapi tetap ada rule yang harus teman-teman ingat, yakni kalian nggak boleh mengambil hak cipta orang lain, dan kalian kalaupun re-upload itu harus menambahkan value. Oke, langsung aja lanjut ke bagian monetisasinya guys. Untuk di bagian monetisasi atau syarat monetisasinya ini tergolong nggak serumit YouTube ya. Jadi dia cuman membutuhkan minimum 20 pengikut atau subscriber dan 10.000 jumlah penayangan. Jadi ini catatan untuk teman-teman, ini bukan 10.000 jam tayang ya, tapi 10.000 penayangan. Nah, kalau di YouTube sendiri kan kita membutuhkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber untuk bisa kemonetisasi. Nah, kalau ini sangat jauh lebih gampang guys. Untuk situs yang kedua itu ada situs video.com. Jadi ini perusahaan yang berasal dari Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan yang dimiliki oleh SCTP sebenarnya ini guys. Jadi kalau untuk dari foundernya sendiri dan pendanaan sih kita udah nggak ragu ya, karena SCTP sendiri memang udah gede.
Akan tapi kalau untuk video mungkin ada beberapa teman-teman yang belum familiar dengan situs video.com ini gitu. Nah, video.com ini lahir itu kalau nggak salah tanggal 1 Oktober 2014, sekitar 7 tahun yang lalu lah guys. Dan menurut gue untuk video.com ini termasuk situs video yang termasuk ambisius juga ya, dari mulai tampilannya segala macam itu udah bagus banget sih, udah menyaingi YouTube. Akan tapi mungkin memang konten kreatornya yang masih belum banyak berkecimpung di sana. Untuk berbicara masalah monetisasi atau syaratnya untuk kita bisa dimonetisasi di video.com ini, kalian harus terdaftar sebagai Verified Content Creator Partner. Nah, minimum itu 15 video yang original yang harus kalian lampirkan. Nah, ini catatan nih buat kalian. Jadi video yang diupload ini adalah video yang original. Dengan demikian dari tim mereka atau dari tim video.com ini akan menghubungi kalian ketika memang video yang kalian lampirkan ke video.com itu sudah diverifikasi ke mereka, dan mereka juga akan membuat penilaian-penilaian khusus lah. Nanti kalau berbicara masalah hasil di sini, gue terus terang aja untuk video.com gue nggak terlalu tahu karena gue juga nggak main di video.com. Jadi teman-teman buat yang memang punya konten original, gue sangat menyarankan kalian untuk mencoba gitu. Yang perlu gue garis bawahi, harus video original ya guys. Ini harus kalau di sini. Jadi 15 video itu harus original. Oke, di posisi ketiga ini gue nggak usah banyak bacot lah ya. Pasti kalian juga udah punya platform ini. Jadi ini adalah Facebook. Ini platform sejuta umat. Cuman yang gue maksud di sini adalah Facebook fanspeak-nya. Jadi kalau untuk Facebook group itu nggak bisa dimonetisasi guys ya. Kalau untuk Facebook fanspeak itu bisa, namun tentu ada syaratnya. Syaratnya tersendiri itu adalah 10.000 pengikut, itu minimum pengikut. Nah, gue nggak akan membicarakan banyak hal tentang gimana caranya membuat Facebook fanspeak, akan tetapi gue di sini justru akan sedikit memberikan bocoran ke kalian. Buat kalian yang memang ingin membuat cabang lah istilahnya, kalian udah berkreasi di YouTube, kemudian kalian ingin upload lagi ke Facebook, atau justru kalian punya minat nih untuk re-upload film katakanlah seperti itu. Untuk dimonetisasi itu kan kita nggak mudah juga kan untuk 10.000 pengikut. Nah, gue punya caranya untuk mempermudah kalian mendapatkan 10.000 pengikut tersebut. Yang pertama itu adalah kalian menggunakan tools ini. Ini udah gue buktikan, ini sangat cepat ya. Jadi cara kerjanya adalah kalian streaming apa hal-hal yang lagi viral. Jadi streaming aja dari YouTube, tinggal kalian kopas atau copy paste apa yang ada di YouTube, apa yang lagi viral. Nah, kalian langsung kopas aja. Nah, nanti setelah terkumpul nanti 10.000 pengikut, kalian bisa hapus semua video itu dan kalian mulai mengupload video-video yang original dari kalian, atau misalnya reupload yang memang sudah memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan oleh Facebook konten kreatornya gitu. Nah, untuk penggunaan GoStream tersendiri untuk lebih dalamnya gue nggak akan share di video ini karena ini akan berbeda ya. Jadi kalau video ini kan justru mengaljabarkan sekiranya ada platform-platform yang bisa kalian gunakan. Jadi kalau gue mengkhusus ke GoStream, takutnya durasi videonya akan bakal sangat panjang. Nah, pokoknya kalian subscribe aja dulu, karena dengan begitu kalian nggak akan tertinggal update informasi dari channel ini. Oke, di situs selanjutnya itu situs terakhir untuk yang bisa dimonetisasi. Pilihan kita adalah rumble.com ya guys. Jadi di rumble.com ini adalah platform video online dari Kanada yang berkantor pusat itu di Toronto. Sejarah Rumble sendiri itu didirikan tahun 2008. Nah, situs ini merupakan platform bagi pembuat video untuk mengelola, mendistribusikan, dan membuat umpan OTT dan monetisasi konten-konten dari para konten kreatornya. Jadi sudah sangat jelas di sana, sudah dijelaskan juga di situsnya bahwa ini bisa dimonetisasi. Untuk penggunanya sendiri atau kreatornya itu kurang lebih 150.000 kreator. Jadi ini kalau kita berbicara masalah
Rumble dan kita sandingkan dengan YouTube, itu kalau YouTube itu kan sudah sangat mendunia ya. Bahkan kalau untuk kreator dari YouTube sendiri itu sudah jutaan. Akan tetapi di Rumble ini baru sekitar 150.000. Nah, ini sangat kompetitif lah buat teman-teman kalau pengen berkecimpung di dunia digital dan kalian membutuhkan platform yang baru. Itu Rumble adalah, menurut gue sih itu udah paling bagus. Di samping itu penghasilannya bisa kita lihat di sini, dari beberapa video aja sudah menghasilkan dolar. Akan tetapi disclaimer nih buat kalian, nggak gampang untuk mendaftar sebagai konten kreator yang tervalidasi di Rumble. Nah, kalian membutuhkan nomor telepon luar negeri. Sedangkan kalau kita di Indonesia ini nomor teleponnya belum support ya guys. Nah, untuk membuat konten atau menjadi konten kreatornya sendiri, gua memakai situs ini. Nah, situs ini adalah situs yang membantu gua untuk mendapatkan nomor virtual. Karena ini dari Kanada, gua pakainya nomor virtual dari Kanada ya. Nah, berbicara lebih lanjut tentang nomor virtual luar negeri, sebenarnya bukan cuma Kanada aja yang diizinkan atau tervalidasi untuk membuat akun di Rumble ya. Ada Amerika Serikat tentunya sebagai tetangganya mereka, ada Aussie, ada juga United Kingdom atau Inggris. Jadi kalian bisa memilih. Namun perlu diingat, gue nyobanya itu sampai 2 jam ya guys. Jadi ada beberapa nomor yang memang nggak bisa divalidasi walaupun kita sudah nge-request nomor virtual nih di beberapa situs. Mungkin aja nomor virtual itu sudah digunakan untuk mendaftar Rumble. Jadi kalian mesti sabar untuk mendaftar untuk sebagai konten kreator dari Rumble ini. Dan untuk syarat monetisasinya itu sedikit unik ya. Jadi ini nggak sama seperti YouTube. Kalau YouTube sendiri itu kita harus effort dulu baru tergabung dalam partner monetisasi YouTube. Akan tetapi kalau di Rumble ini sedikit berbeda guys. Jadi dimonetisasi dulu baru di-upload atau baru kalian boleh mengupload. Intinya kalian tervalidasi dulu, termonetisasi dulu, mengaktifkan monetisasinya, baru kalian mengupload video. Nah, ini akan sedikit berbeda. Pada kesimpulannya bahwa kalian kalau sudah boleh mengupload video, artinya kalian sudah termonetisasi. Dan dengan demikian, kalian hanya harus menjaga kualitas video kalian, nggak mengambil hak cipta orang lain. Nah, banyak banget nih teman-teman konten kreator yang memang sudah berpenghasilan di YouTube atau justru yang belum berpenghasilan pun mencoba keberuntungannya di Rumble nih guys. Nah, kalian juga mesti harus coba keberuntungan kalian di Rumble. Siapa tahu dengan di Rumble justru kalian lebih sukses dibandingkan YouTube. Bahkan ada beberapa konten kreator yang mengambil video yang sudah ada di YouTube kemudian di-re-upload lagi di Rumble. Nah, video-video ini apakah dilarang untuk di-re-upload lagi di Rumble? Tentunya ada yang dilarang, ada yang enggak guys. Nah, nanti gue akan jelaskan di video berikutnya. Pada part pertama kita sudah sama-sama belajar gimana caranya menghasilkan pundi-pundi dolar menggunakan partnership monetisasi, walaupun itu bukan menggunakan platform YouTube, melainkan platform yang menjadi kompetitor dari YouTube itu sendiri. Nah, pada part kedua ini kita akan belajar bersama gimana caranya menjual video. Jadi ini akan sedikit berbeda konsepnya. Kalau pada part pertama kita belajar gimana caranya memonetisasi video kita, jadi pada bagian kedua ini kita justru tidak tergantung pada sistem monetisasi itu, melainkan kita menjual video kita. Nah, karena kita berbicara masalah penjualan video, kita harus menggunakan video yang original. Jadi ini catatan penting buat teman-teman, jangan menggunakan free footage yang terdapat di PixEBay ataupun di Pixel. Apalagi kalau kalian mengambil atau mencomotnya dari YouTube, itu sangat-sangat dilarang ya. Karena perbuatan itu dapat merusak semua komunitas konten kreator, termasuk konten kreator yang dari Indonesia. Nah, sedikit informasi tambahan buat kalian kenapa gue sangat menyarankan kalian menggunakan originalitas dan tidak merusak dari komunitas, karena kita kreator dari Indonesia pernah di blacklist loh di dunia internasional gara-gara kita menggunakan metode-metode yang nggak dibenarkan untuk mendulang dolar. Nah, ini sangat gue sarankan buat teman-teman, ayo kita sama-sama lebih bijak untuk menjadi kreator.
Nah, untuk platform pertama yang bisa kita andalkan untuk menjual footage asli kita atau video yang kita buat terus kita jual di internet itu adalah shutterstock.com. Jadi shutterstock.com ini udah situs lama banget, udah legend banget, dan teman-teman mungkin ada sebagian orang familiar dengan foto-foto yang di Shutterstock karena kalau mencari foto di Google katakanlah seperti itu ada watermark Shutterstock-nya. Akan tetapi sebenarnya kalau di Shutterstock sendiri itu kita bisa menjual nggak cuma foto, melainkan vektor dan juga video. Jadi banyak hal yang bisa kita buat sebagai aset digital kita. Nah, enaknya lagi, footage video itu termasuk atau tergolong mahal, guys. Jadi dia akan dihitung per downloadnya. Untuk menjadi kontributor sendiri, kalian harus daftar di contributor.shutterstock.com. Nah, ini linknya. Kalian bisa melewati tahap demi tahap untuk sebagai pendaftaran kontributornya. Nah, berbicara lebih lanjut tentang menjadi kontributor Shutterstock, dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga enggak gitu. Yang penting mungkin adalah konsistensi. Karena kalau dilihat, nggak semua video-video kalian, nggak semua foto-foto kalian atau aset-aset digital kalian yang lain bakal diterima, karena itu akan di-screening oleh pihak official dari Shutterstock itu sendiri. Yang terpenting adalah siap terhadap penolakan. Itu adalah kunci pertamanya. Namun pada prinsipnya setiap download yang akan kalian raih itu akan menghasilkan pundi-pundi dolar. Nah, untuk situs yang kedua ini singkat aja karena hampir setipe dengan Shutterstock ya, yakni adalah Getty Image. Jadi untuk Getty Image ini kita juga dimungkinkan untuk menjual video yang original dari kita. Namun perlu diingat, setiap footage video baik itu di Shutterstock maupun di Getty Image yang akan kita jelaskan ini, untuk video footage-nya itu tanpa suara ya guys. Jadi kalian bisa silent dulu atau edit dulu suaranya, kalian matikan suaranya, kemudian baru kalian jual di Shutterstock ataupun di Getty Image. Untuk syarat dan ketentuannya tentu masing-masing platform ini berbeda. Ada mungkin yang ditolak di Shutterstock tapi justru di Getty Image diterima, dan begitu pula sebaliknya. Nah, pokoknya kalian nggak rugi kalau kalian juga berkecimpung di Microstock dan Macrostock. Macrostock ini untuk Getty Image termasuk Macrostock ya. Dan untuk mendaftar sebagai kontributor dari Getty Image, kalian sebaiknya memilih 5 foto terbaik atau 5 footage video kalian yang terbaik terlebih dahulu, kemudian baru kalian upload. Karena mereka akan mereview terlebih dahulu sebelum kita diterima sebagai kontributor. Itu akan sedikit berbeda dengan Shutterstock. Kalau di Shutterstock itu tidak perlu direview terlebih dahulu. Akan tetapi kalau di Getty Image lebih baik kalian sudah mempersiapkan, atau justru kalian, kalau gue lebih rekomendasi adalah kalian main dulu di Shutterstock, upload dulu beberapa footage video kalian, kemudian setelah kalian memiliki portofolio, kalian beranjak ke Getty Image. Dan untuk mendaftarnya tersendiri kalian bisa cek link di deskripsi video ini. Jadi silahkan dipilih yang mana aja. Mungkin kalian main di monetisasinya terlebih dahulu, atau justru kalian pengen switching ke penjualan video menggunakan Microstock atau Macrostock. Jadi itu terserah kalian yang mana lebih nyaman. Yang jelas gua di sini sangat-sangat menyarankan kalian untuk memiliki sebanyak-banyaknya aset digital. Oke, kurang lebih seperti itu ya guys, beberapa platform yang bisa kita andalkan untuk mendulang dolar, dan itu sangat legit ya. Jadi sekarang tergantung dari teman-teman aja sih sebenarnya, yang mana yang teman-teman ingin main atau berkecimpung di dunia yang mana gitu. Akan tetapi memang perlu diingat, nggak semua mungkin dari platform-platform tersebut kalian bisa raup sekaligus gitu. Karena ini pasti akan sangat melelahkan, apalagi beda platform, beda rule, dan kalian juga membutuhkan effort yang sangat tinggi. Jika kalian belum punya tim, itu akan sangat-sangat melelahkan buat kalian. Gue sih lebih menyarankan kalian untuk mempelajari terlebih dahulu, sekiranya yang mana yang lebih cocok, yang mana yang lebih kalian interest, kalian berkecimpung di sana, dan kalian selesaikan satu persatu. Sekiranya ini yang lebih cocok dulu untuk digarap, silahkan. Dan karena ini adalah video yang bertujuan untuk membuka lembaran awalnya atau gambaran umumnya, jadi gua nggak membuat video atau durasi video ini sangat panjang ya,
karena kalau stepnya berisi tutorial, cara mendaftarnya itu akan sangat lama dan kasihan di kuota kalian. Jadi buat teman-teman, kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut berkaitan dengan beberapa situs yang kita sudah jabarkan buat teman-teman atau kita sudah rekomendasikan buat teman-teman, kalau memang ada kebingungan silahkan tulis di kolom komentar. Jadi sebisa mungkin gue akan membaca, dan kalau memang ada masukan atau kita akan pecahkan bersama. See you di next video, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe.